Partai ini adalah salah satu partai terbaik dari Daniel Dubov. Ia mengorbankan perwira untuk menciptakan serangan yang kuat, mengejar raja lawan sampai ke titik tidak dapat lari lagi. Partai ini terjadi kala Daniel Dubov bertemu Rasmus Van pada ajang Europe Team Championship di Batumi, Georgia pada tahun 2019. Pengejaran raja yang legendaris, ya inilah tajuk yang pantas disematkan pada partai kali ini. Dubov mengejar raja lawan sampai raja lelah dan menemui skakmat. Oke, langsung saja kita ikuti partainya. Memegang putih, Dubov memulai permainan dengan pion C4, dibalas Rasmus Van E6. Dilanjutkan Dubov, kuda melompat dan berkembang ke C3. Rasmus D5 mengadu pion, Dubov membiarkannya dan memainkan pion D4. Langsung dibalas pengembangan kuda oleh Sven. Setelah Dubov mengembangkan kudanya, Rasmus Van juga mengembangkan gajahnya ke E7. Dan setelah gajah meluncur ke F4, Sven melakukan pengamanan raja atau rokade. Pion E3 membuka diagonal perkembangan gajah dan direspon P6 juga membuka peta untuk mengembangkan gajahnya. Dubov memainkan menteri ke C2, menempatkan menteri untuk menempatkan diagonal yang lebih baik. Di sini Sven melanjutkan pengembangan gajah A6, menyerang 2 kali pion. Di sini Dubov membiarkannya. Tidak ada upaya putih untuk melindungi pion ini. Dengan berani, Dubov melakukan rokade panjang dan langsung hitam pion makan pion, unggul 1 pion. Kuda G5 memancing hitam untuk mengusir kuda ini dengan pion H6. Apabila di sini hitam melakukan H6, maka ini langkah yang diharapkan putih. Putih akan menjawab H4, mengorbankan kudanya. Bila kuda dimakan dan putih balik makan dengan pion, hitam dalam masalah besar. Ada ancaman ke kudanya, sehingga peta H7 menjadi lemah karena ada ancaman kuat menteri dan benteng. Oke, kita kembali ke permainan. Di partai aslinya hitam memainkan kuda C6, kuda yang akan menjadi duri dalam daging untuk putih jika kuda maju ke petak B4 yang mengganggu menteri, sehingga Dubov mencegahnya dengan maju pion A3. G6, langkah hitam yang bertujuan memblokir diagonal menteri putih. Tapi ini sebenarnya yang ditunggu Dubov, momen yang membuat putih dapat membuka file H dengan menggelindingkan pion sayapnya. Di sini tanpa menyanyiakan tempo, Dubov memainkan pion H4. Hitam merespon gajah D6, mengadu gajah. Dubov mendorong pion G, memperkuat gajah, menteri E7 dan H5. Sudah pasti dengan ide merobek pion perisai raja hitam, yang apabila pion ini diambil setelah pertukaran gajah, maka benteng makan pion akan menciptakan serangan kuat di sayap raja, di mana pion H7 ini diserang sebanyak 3 kali. Benteng tidak bisa diambil karena akan skakmat di H7. Oke, kita kembali ke permainan. Di partai aslinya hitam memainkan E5, mengancam gajah. Dubov kembali membiarkannya. Gajah terancam dan malah memainkan pion makan pion, membuka file untuk bentengnya. Di sini apabila hitam memilih memakan gajah, maka akan ada langkah cerdik putih G7. Pion mengancam benteng sambil membuka diagonal menteri. Setelah raja mengambil, maka ada langkah mematikan kuda D5 yang mengancam menteri dan kuda hitam yang sangat penting yang sedang melindungi pion H7. Langkah kuda putih ini sungguh menghancurkan. Apabila hitam mengambil kuda ini, maka menteri menyusup masuk sambil makan dan skak. Raja maju, kembali menteri skak, raja maju dan gajah skakmat. Sehingga di partai aslinya hitam memainkan pion makan pion. Dubov gajah G2, situasi yang saling mengancam perwira, sehingga Sven pion makan gajah dan Dubov balik makan kuda. Kedua pemain bertukar perwira tapi di petak yang berbeda. Pion makan pion, raja B1, raja menjauhkan dari diagonal ini karena ada potensi menteri hitam yang menyerang pion, sedangkan pion penyangga sedang diganggu oleh pion hitam. Di sini Sven melanjutkan dengan menempatkan benteng ke tengah dan dibalas dorongan pion F4 oleh Dubov. Sekarang giliran hitam melangkah.
Ini adalah pion beracun apabila dimakan menteri. Oke, mari kita analisa. Apabila menteri mengambilnya, maka kuda maju, mengancam menteri dan mengadu kuda. Apabila kuda makan kuda dan gajah mengambil, menciptakan pakuan, sehingga menteri mengancam makan pion G6. Apabila raja maju dengan maksud menghilangkan pakuan, maka benteng bisa menyusup ke baris ketujuh, menciptakan serangan yang sangat kuat untuk putih. Sehingga di partai aslinya, hitam tidak makan pion beracun tersebut dan memainkan gajah ke C8, menempatkan gajah pada diagonal yang lebih baik, di mana pada posisi awal gajah tersumbat oleh pionnya sendiri. Debuff benteng ke E1 dan dibalas raja G7. Kuda maju sehingga kuda makan kuda. Kuda dibiarkan oleh debuff dengan lebih memilih bermain benteng skak. Raja mundur dan benteng makan pion. Pion ini dilenyapkan dengan tujuan melemahkan pion G6 yang akan menyusupkan menteri di sini. Setelah hitam benteng makan, pion ini menjadi lemah sehingga menteri makan pion. Raja geser, menteri kembali skak, benteng menutup, dan baru debuff makan kuda ini dengan gajahnya. Raja E8, debuff menarik menterinya untuk kembali melakukan skak. Raja D7, menteri skak, raja mundur, menteri skak, raja D7, gajah skak, dan di posisi ini Sven melakukan langkah blunder dengan raja maju, sehingga raja ini terlanjur ke depan, tidak bisa mundur lagi, menjadikan lebih mudah bagi putih untuk mengeksekusi raja ini. Di sini lebih kuat apabila hitam memainkan menteri makan gajah. Setelah kuda makan dan raja makan, paling tidak hitam bisa bertahan lebih lama dan lebih mampu mengimbangi permainan putih. Sehingga di partai aslinya, setelah raja ini ke C6, debuff menciptakan langkah legendaris raja hitam yang berjalan dalam 13 langkah mat ke depan. Oke, kita mulai. Langkah legendaris ini, debuff bermain dengan menteri F3 skak. Raja maju, gajah kembali melakukan skak. Pengorbanan gajah yang apabila diambil, maka menteri skak. Gajah menutup, benteng skak. Raja maju, benteng maju skak. Raja D2, menteri mundur skak. Raja E1 dan benteng mundur skak mat. Oke, kita kembali. Sehingga di posisi ini raja tidak mengambil pengorbanan gajah tersebut dan memainkan raja A5. Debuff terus memburu raja lawan dengan menteri skak. Hitam gajah menutup, ini kemudian datang pion maju skak. Raja makin maju, debuff menteri mundur, mengancam skak di sini. Hitam gajah makan pion dan kembali menteri maju ke C6 skak. Raja makan pion dan gajah ke B3. Apa maksud langkah gajah ini? Apakah gajah ini dikorbankan? Oke, mari kita analisa. Apabila gajah dimakan raja, maka menteri skak, raja kembali, dan menteri skak mat. Sehingga di partai aslinya hitam memainkan gajah D7 dengan maksud mencegah skak mat di sini. Menteri C1 skak, satu-satunya langkah raja harus makan gajah. Menteri maju skak, raja kembali, dan debuff mengakhiri pengejaran raja yang legendaris dengan langkah menteri skak mat. Rupanya raja ini sangat lelah berlari sehingga diuber-uber selama tidak kurang dari 13 langkah. Solusi asah otak video kemarin, jawabannya menteri E8 melakukan skak. Langkah taktis paksaan pengorbanan menteri. Di sini setelah benteng mengambil, maka benteng putih makan. Gajah makan, dilanjut C7. Skak membuka diagonal gajah. Benteng makan dan promosi menjadi menteri skak mat. Atau jika gajah mengambil, maka C7 membuka gajah skak, benteng makan, dan promosi menjadi menteri dan skak mat. Oke, kita masuk ke segmen asah otak untuk mempertajam kemampuan kalkulasi dan kombinasi. Kali ini teman-teman diminta untuk menemukan langkah terbaik dari putih untuk memenangkan permainan. Selamat menganalisa.